Tahukah kamu dari mana asal-usul munculnya oksigen di bumi? Hampir semua orang di bumi mengira bahwa oksigen yang mereka hirup berasal dari tanaman dan pepohonan. Padahal oksigen sudah ada di bumi jauh sebelum tanaman dan pepohonan tumbuh di planet ini. Lalu jika begitu, dari manakah oksigen pertama kali itu tercipta di bumi? Pada awal terbentuknya sekitar 4,6 miliar tahun lalu, atmosfer bumi tidak memiliki oksigen bebas. Gas-gas seperti metana, amonia, karbon dioksida, dan nitrogen mendominasi atmosfer. Pada masa itu, bumi hanya dihuni oleh mikroorganisme anaerobik yang bertahan hidup oleh sulfat atau sulfur. Tetapi ada satu mikroorganisme primitif air yang tidak melakukan hal itu. Dia adalah cyanobacteria. Berbeda dengan makhluk-makhluk lain, pada masa itu yang bertahan hidup dengan sulfur. Cyanobacteria bertahan hidup dengan menggunakan air, sinar matahari, dan karbon dioksida. Pada 2,4 miliar tahun yang lalu, cyanobacteria yang merupakan mikroorganisme primitif ini mulai melakukan fotosintesis untuk pertama kalinya di dunia. Perlu diketahui pada masa itu oksigen belum ada di atmosfer. Oleh karena itu, oksigen yang dihasilkan oleh cyanobacteria terperangkap dalam gelembung air atau terikat dengan mineral besi. Ketika jumlahnya semakin banyak dan tidak tertampung, oksigen itu terlepas ke udara. Inilah awal mula oksigen di bumi. Lalu oksigen itu mulai terakumulasi di atmosfer. Ini memungkinkan terbentuknya lapisan ozon di stratosfer yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari yang berbahaya. Namun yang jadi masalah adalah oksigen ini menjadi racun bagi makhluk-makhluk anaerobik yang pada masa itu menjadi mayoritas penghuni bumi. Meningkatnya oksigen di bumi merupakan ancaman bagi kehidupan mereka. Hanya karena satu mikroorganisme, mereka pun harus dipaksa punah dari dunia ini. Dan sebaliknya, mikroorganisme aerobik memiliki keuntungan evolusioner karena oksigen yang tersedia. Bahkan dengan lebih banyaknya oksigen di atmosfer, maka tumbuhlah organisme baru, yaitu tanaman dan pepohonan yang kita kenal saat ini. Lalu, apakah cyanobacteria itu? Dan apakah dia masih ada hingga saat ini? Kita akan lebih dalam mengenal pahlawan kecil kita ini. Cyanobacteria, atau sering disebut sebagai ganggang biru hijau, adalah mikroorganisme fotosintetik yang termasuk dalam kelompok bakteri. Mereka mampu menghasilkan energi dari sinar matahari melalui fotosintesis seperti tanaman. Meskipun disebut ganggang, cyanobacteria bukan alga sejati. Mereka adalah bakteri tetapi memiliki klorofil yang memberi warna biru kehijau-hijauan. Lalu sejak kapan cyanobacteria hidup? Cyanobacteria adalah salah satu bentuk kehidupan tertua di bumi. Diperkirakan telah ada sejak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Apakah cyanobacteria masih ada hingga sekarang? Jawabannya ya, masih ada. Karena cyanobacteria memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa, mereka dapat bertahan dalam berbagai kondisi ekstrim, seperti perairan panas, perairan yang mengandung asam tinggi, perairan asin seperti lautan, daratan lembab, kemampuan untuk bertahan dalam kondisi kering dan bangkit kembali begitu air tersedia. Mereka juga mampu membentuk struktur pelindung seperti spora atau lapisan tebal yang membantu mereka bertahan dalam kondisi buruk. Ketahanan ini memungkinkan cyanobacteria beradaptasi dengan perubahan iklim dan kondisi lingkungan selama miliaran tahun. Hingga saat ini, sekitar 50-60% dari oksigen di atmosfer dihasilkan oleh cyanobacteria, terutama yang ada di lautan. Lalu di mana kita dapat menemukan cyanobacteria? Cyanobacteria bisa ditemukan di hampir semua lingkungan di bumi, terutama di perairan tawar seperti danau dan di laut. Mereka seringkali berperan sebagai fitoplankton. Lalu di lahan basah dan kolam-kolam alami, cyanobacteria dapat membentuk lapisan tebal di permukaan air yang disebut bloom saat populasinya meningkat drastis. Lalu di lingkungan darat, mereka dapat hidup di permukaan tanah, terutama di daerah gurun atau lahan kering, serta di permukaan batuan dan tumbuhan. Namun cyanobacteria juga dapat menyebabkan ledakan alga di perairan yang kaya nutrin dari limbah industri atau pertanian.
Ledakan ini bisa menghasilkan racun yang berdampak pada kualitas air dan dapat berbahaya bagi hewan dan manusia. Meski demikian, ini bukan sifat alami mereka melainkan hasil dari kondisi lingkungan yang tidak seimbang. Cyanobacteria memang masih memainkan peran penting di bumi dan menawarkan potensi besar untuk penelitian masa depan dalam ilmu lingkungan, bioteknologi, dan energi. Lalu, apakah cyanobacteria dapat kita teliti lebih lanjut agar dia menciptakan oksigen di planet Mars misalnya? Saat ini para ahli sedang melakukan riset tentang hal itu. Kita tunggu aja kabar selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Apa ada yang perlu ditambahkan? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila kawan-kawan suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya doakan kawan-kawan semua selalu sehat, dimudahkan rezekinya, sukses dalam hidup, juga bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih.